Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Akhirnya program yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi mendapat respon, mendapat support, dan rencananya akan dijadikan program skala nasional oleh Presiden Prabowo. Nah, tanpa berlama-lama kita simak langsung penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sampai PLT-nya sakit karena mungkin tekanannya terlalu banyak menghadapi anak-anak sekolah yang masuk barak militer, dan hari ini sudah diapresiasi oleh banyak orang. Kemenkopolhukam menyatakan ini harus menjadi best practice. Kemenham menyatakan, Kementerian HAM sudah menyatakan ini harus menjadi percontohan. PPA tadi nelfon, dan hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi? Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends, mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan Excimer, minum ciu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan, saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh. Sudah sangat akut dan berat, dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan. Karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin anaknya. Nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Deddy, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Nanti mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru, nanti dibawa ke barak militer. Nah kemudian, saya tadi sudah menyampaikan kita akan kerjasama dengan ITB untuk merumuskan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih pada Samsat, para pegawai Samsat yang bekerja dalam setiap hari mengumpulkan uang melalui pembayaran, dan saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang, jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu. Besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini. Dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video. Pak Deddy, saya bayar pajak, Pak Deddy. Gitu loh. Pak Deddy bayar pajak, dan kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Nah, tetapi di balik itu, BKAD-nya, Bapedanya harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa, itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata, rapi, bersih, indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Ini penting. Jadi tepuk ya, kepala Samsat juga jangan bilang saya capek,
Oh, sampai malam jam 9 ya sudah, kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempat-selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada mau maafkan ya. Kalau yang dulu-dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintahan ini baik. Ya, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada jajaran Bina Marga. Saya nitip pada PU Kepala UPTD, ya, saya titip jalan di Jawa Barat harus bersih, Pak. Jaringan aliran sungainya harus bersih. Kenapa? Kita harus mengikuti garis takdirnya Allah, Pak. Allah menurunkan hujan, itu jatuhnya harus ke tanah, dan kemudian harus dialirkan ke sungai, dari sungai harus ke laut, Pak. Tidak boleh dia muter di jalan. Jadi solehnya Kepala UPTD Bina Marga itu bukan hanya salatnya. Solehnya bukan hanya pergi umrohnya. Solehnya ketika jalan raya ketika hujan tidak ada kubangan. Jalan raya ketika hujan tidak banjir. Jalan raya ketika hujan drainase. Jalan raya, saya ingin suatu saat melihat Kepala UPTD hujan-hujanan ngontrol jaringan drainase jalan, tidak ada sampah, dipastikan tidak ada jalan berlubang. Anda umroh tiap waktu, tiap malam tahajud, ada jalan bolong, orang lewat, jatuh dari situ, meninggal karena jalan berlubang itu, kemudian meninggal karena anak yatim yang besok tidak terbiayai, Anda berdosa. Di luar negeri Anda bisa digugat di class action dan minta ganti rugi. Saya tidak boleh di Jawa Barat begitu. Ada jalan bolong, Anda bertindak. Kalau tidak ada duitnya, tidak akan bilang sama saya. Pasti saya perbaiki waktu itu. Luar biasa, program yang tadinya diragukan oleh banyak pihak, dikritik dan dihujat oleh banyak pihak, akhirnya mendapat respon dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Bahkan tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Menko Polhukam, Kementerian Pendidikan yang sebelumnya sempat mengkritik, terpaksa harus mengikuti ketika program ini sudah diambil dan dijalankan oleh Presiden Prabowo. Maka secara tidak langsung program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sudah tidak sabar menantikan bagaimana tanggapan dari Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan teman-teman Komnas HAM dan KPAI. Apakah mereka juga akan mengkritik kebijakan Presiden Prabowo dengan program yang didasari dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Oke, hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan sampai program yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik karakter anak bangsa itu dicederai hanya dengan oknum-oknum yang memiliki kepentingan politik tertentu. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.